Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, tanggal 25 Januari 2021, hari Senin, hari pertama perdagangan di minggu ini. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari, di mana minggu keempat biasanya adalah minggu yang rawan dengan terjadinya koreksi atau aksi profit taking. Dan hari ini IHSG berada dalam zona merah untuk hari ketiga berturut-turut, di mana IHSG sempat dibuka di titik tertingginya di zona hijau di 6.322,520 dan naik sedikit sampai 6.322,728, hanya sedikit saja. Kemudian langsung turun hingga titik terendahnya di 6.148,307 dan akhirnya ditutup di 6.258,572. IHSG mencatatkan penurunan 48,555 poin atau 0,77%. Jumlah transaksi tercatat menurun cukup tajam, hanya 16,834 triliun. Dan ini adalah zona merah yang ketiga sejak tanggal 21 minus 0,25%, di tanggal 22 minus 1,66%, dan di tanggal 25 minus 0,77%. Hari ini investor asing masih tetap mencatatkan net foreign buy sebesar 176,2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.028 rupiah per 1 US dollarnya. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot dunia adalah sekarang 1.852,85 US dollar per troy ounce atau 835.655 rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing hari ini, maka kita melihat pemimpinnya adalah BBRI, net foreign buy 228,1 miliar dengan kenaikan 1,27% atau 60 poin ke 4.780 dengan total transaksi 711 miliar. Kemudian Indah Kiat Pulp and Paper, net foreign buy 45,3 miliar, sahamnya naik 400 poin atau 3,08% ke 13.400. Di tempat ketiga ada Bank Mandiri, net foreign buy 44,7 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 1,39% ke 7.300. Dan di tempat keempat ada TKIM atau Tekim, net foreign buy 30,8 miliar, sahamnya naik 850 poin atau 6,59% ke 13.750, sekaligus yang menjadi kenaikan terbanyak di dalam dataran saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Dan di tempat kelima ada INTP atau Indo Semen Tunggal Prakasa dengan net foreign buy 29,1 miliar dengan tidak mengalami perubahan harga, tetap di 15.200 rupiah. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, peringkat pertama adalah BBNI dengan net foreign sale 52 miliar, total transaksi 195,4 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,8% ke 6.225. Di tempat kedua ada Arto, net foreign sale 49,5 miliar, sahamnya naik 6,64% atau 425 poin ke 6.825. Di posisi ketiga ada Charun Pokpan Indonesia atau Cepin, net foreign sale 30,9 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga di 6.350. Posisi keempat ada Mika, net foreign sale 24,2 miliar, sahamnya naik 170 poin atau 6,85% atau 2.650 jadinya. Sedangkan kenaikan Mika ini adalah yang tertinggi untuk di daftar saham-saham yang di net foreign sale. Sedangkan untuk Astra International Indonesia di tempat kelima adalah net foreign sale 23,9 miliar, sahamnya ditransaksikan 473,6 miliar dan mengalami penurunan terdalam 3,36% atau 225 poin ke 6.475. Lalu kalau kita lihat apa yang terjadi di Bursa Asia hari ini, Bursa Asia hari ini indeks Nikkei 225 Jepang menguat 0,67% atau 190,840 poin ke 28.822,289. Hang Seng Indeks Hong Kong
mengalami kenaikan 2,41% atau 711,160 poin ke 30.159,010 dan juga mengalami kenaikan tertinggi di antara indeks-indeks yang ada di Asia. Nomor 3 adalah Shanghai Composite Index, positif 0,48% atau 17,490 poin ke 3.624,240. Straight Time Index Singapura negatif 0,44% atau 13,180 poin ke 2.978,540. Dan LQ45 sendiri mengalami penurunan yang lebih tipis daripada IHSG, yaitu 0,37% atau 3,361 poin ke 987,949. Dan kita berpindah sejenak ke market Eropa, di mana market Eropa mengalami kenaikan yang tipis saja, yaitu FTSE 100 Index. London mengalami kenaikan 0,18 poin atau 0% ya, ke 6.694,360. Xetra DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,16% atau 22,19 poin ke 13.896,430. Dow Jones Index Future saat ini berada di posisi plus 53 poin atau 0,17% ke 30.962. Sedangkan di XY atau dolar indeks melemah 0,09% atau 0,085 poin ke 90,153. Dan dapat kita simpulkan dari data yang ada, market Amerika yang masih menunggu data dari rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika yang akan terjadi Rabu dini hari, market Amerika cenderung akan sideways sampai Rabu dini hari. Dan kita lihat Eropa juga datar, meskipun ada yang mengganggu, ya ini data kasus baru di Amerika yang meningkat cukup tajam untuk urusan COVID-19. Dan Amerika sendiri sudah memutuskan kembali bergabung dengan WHO. Dan untuk esok kami memprediksi bahwa IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 55%. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight maupun informasi menarik lainnya dari Barometer Edukasi Saham Terpadu. Sampai jumpa.